Shalom saudaraku, apa kabar? Baik, semua bisa dilewati dengan sempurna. Tuhan selalu menyertai kita, amin. Amin, saya persiapkan dulu. Siapa tahu nanti saya mau menulis. Saya mau survei dulu, boleh enggak? Boleh? Menurut Bapak Ibu sekalian, dunia ini semakin baik atau semakin buruk? Mengapa dunia ini semakin buruk? Banyak alasannya, pasti Anda punya argumen banyak. Betul enggak saudaraku? Anda akan ngomong ini loh, ada cerita babysitter menganiaya anak, padahal kita menaruh kepercayaan kepada babysitter kita. Betul, Anda pernah membaca berita kayak begitu? Pernah? Sering malah. Bahkan kalau Anda ngelihat nih, wah, dari salah satu sosmed, sebenarnya enak saya nyebutin nama, tapi enggak deh. Salah satu sosmed ngomong kayak begini, selamat, Anda dapat 150 juta. Betul? Betul? Dari situ Anda punya satu kesimpulan kalau dunia ini menjadi semakin buruk. Ya atau ya? Ya, betul? Betul? Oke, nanti kita buktikan sama-sama. Yang pertama, yuk kita melihat dasar dari firman Tuhan. Saya berikan dasar perintahnya dulu, terus bagaimana kita mengkontradiksikan dengan dunia ini, sehingga kita tahu bagaimana kita harus bertindak. Baik, kita buka di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31. Silakan Pak Andoko. Markus 12 ayat 30 dan 31. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Baik, jadi ada dua hukum yang Tuhan gantikan, yang Tuhan Yesus ajarkan ke kita. Maaf, jadi kita kenal bahwa dahulu ada Taurat. Taurat selesai dengan adanya dua hukum ini. Nah, kalau Taurat itu kan lebih berbicara secara legalistis, apa yang boleh dan apa yang tidak. Kemudian manusia menciptakan dasar aturan yang lebih jelimet, lebih detail, sehingga keluar 613 turunan aturan. Belum lagi di bawah oleh para imperialisme waktu itu, mereka bawa akhirnya menjadi hukum Belanda yang kita adopsi menjadi hukum perkara pidana dan seterusnya. Tapi semula adalah asalnya dari Taurat dan aturan ini harus tertulis. Karena kalau aturannya tidak jelas, maka perlakuannya juga menjadi kabur. Ngomong apa tuh Pak? Nanti aja deh. Tapi yang pasti hukum Taurat ini digenapi oleh Tuhan menjadi dua hukum utama. Tuhan ngomong kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Bapak Ibu, hukum yang kedua ini pasti terjadi kalau kita melakukan yang pertama. Jadi, kalau Anda mengasihi Tuhan, otomatis enggak kalau Anda mengasihi sesama? Selama kita mengasihi Tuhan itu sesuai dengan cara bagaimana Tuhan mau dikasihi. Jadi sebenarnya ada satu hukum saja. Yang kedua ini konsekuensi. Maksudnya begini, kalau saya putar ini tutupnya kebuka enggak? Pasti kebuka. Dari saya memutar, kebuka. Dari saya melakukan kasihi Tuhan Allahmu, maka hukum yang kedua pasti kita juga akan mengasihi sesama. Tetapi, jadi saya tuliskan di sini bahwa perintah Tuhan adalah mengasihi dampaknya adalah baru kita akan bisa mengasihi
Apa yang istimewa Pak dari pengajaran ini? Tidak ada, karena kita kalau ngomong kita Kristen mengenal hukum ini sudah ngelontok, sudah yakin, sudah hafal, sudah hakul yakin, sudah katam bahwa ini adalah hukum yang utama dan utama. Setuju? Tetapi ketika kita ngomong mengasihi sesama, kita mengidentikan bahwa mengasihi sesama ini kontradiktif dengan mengasihi dunia. Setuju enggak? Kalau enggak setuju, begini. Saya pernah bertemu orang, dia buka ayat, dia ngomongin bahwa mengasihi, ada satu ayat ya di dalam Matius, nanti kita buka bersama-sama, yang ngomong kayak begini, bahwa kasih di dunia akan menjadi dingin. Betul? Jadi begini, pola pikirnya adalah kita disuruh mengasihi sesama. Tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus nih juga bercerita bahwa kasih di dalam dunia akan menjadi dingin. Apakah berarti bahwa perintah mengasihi sesama itu menjadi terkondisionalkan? Kita baru mengasihi sesama kalau ada yang mengasihi kita dengan kehangatan kasih Tuhan juga. Paham maksud saya? Kontradiksinya adalah Tuhan menyuruh kita mengasihi, tetapi di sebelah kanan kasih di dunia menjadi dingin. Benar enggak kasih di dunia menjadi dingin? Surveinya tadi mengatakan bahwa betul bahwa kasih di dunia akan menjadi semakin dingin. Kenapa? Yuk kita sekarang mulai masuk ke bagian kedua. Jadi begini Bapak Ibu, kenapa kok saya concern menceritakan ini? Seringkali itu kita dalam bertindak, itu nginjak rem sama nginjek gas itu bersamaan. Nginjek gasnya gimana? Kita mau mengasihi sama. Tapi kita nginjek rem juga karena pada saat yang samaan kita mendapat satu firman, dapat pengetahuan bahwa kasih di dunia akan menjadi dingin. Tapi apakah Tuhan yang maksud seperti itu? Yuk kita bedah sama-sama. Boleh dibuka di Matius 24. Bagi Bapak Ibu yang di rumah, yang menyaksikan dari YouTube, sebenarnya Pak David sudah pernah mengulas ini. Sudah pernah mengulas dalam Matius 24, cuman saya harus, saya ambil bagian ini untuk saya lebih mendetailkan lagi. Boleh ya Pak ya? Oke, kita mulai buka tentang Matius 24. Matius 24 ini perikop besarnya itu berbicara tentang khotbah akhir zaman. Dan kita langsung akan merasa, wah itu akhir zaman pasti adalah untuk kita semua. Kenapa? Karena kita berada dalam penghujung akhir zaman. Doktrinnya kayak begitu zaman dulu. Tapi apakah benar atau enggak? Yuk kita lihat sama-sama. Mulai dibukakan Matius 24 ayat 1 dan 2. Matius 24 ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Peristiwa ini terjadi kapan Bapak Ibu? Sudah terjadi atau masih akan terjadi? Jadi konteksnya di pasal 24 ayat 1 dan 2 ini berbicara bahwa peristiwa yang sudah pernah terjadi. Kenapa? Di tahun 70-an selesai. Kaisar Titus menghabisi. Bangunan ini selesai. Oke, baru kita masuk ke ayat 24 ayat 3. Agak panjang Pak Andoko, mohon maaf. Sampai 14. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Stop. Katakan kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Bila mana itu bahasa Indonesianya zaman sekarang, kapan itu akan terjadi. Kapan itu akan terjadi, itunya itu apa Bapak Ibu?
runtuhnya bait Allah. Selesai ya, titik ya. Jadi ada yang ditanyakan 3 hal di sini. Yang pertama, kapan itu akan terjadi runtuhnya bait Allah? Yang kedua, apakah tanda kedatanganmu? Yang ketiga, tanda kesudahan dunia. Jadi ada 3 yang dipertanyakan para murid. Tanyanya di mana? Di Bukit Zaitun. Saya buka di petanya, ternyata jarak antara bait Allah di ayat 1 dan 2-nya dengan di Bukit Zaitun itu tidak lebih dari setengah kilo. Jadi kalau di sini ya mungkin sampai lurus belok kiri, ya tidak jauh lah, 500 meter saja. Jadi peristiwanya sama-sama berada di dalam dekatnya bait Allah. Oke, kemudian ayat 4 Pak, monggo. Ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Oke, Ayat 5, 5. sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahnya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan, penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Stop. Disinilah yang sering menjadi dasar kita berpikir, dengan bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita langsung kaitkan bahwa ini adalah firman tentang akhir zaman yang akan kita alami. Betul begitu? Betul? Kita bongkar sama-sama. Lanjut Pak, yang 13. Ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Oke. Sekali lagi saya mau sampaikan, khotbah ini detailnya sudah dijelaskan sama Pak David. Jadi baik, kan pertanyaannya, dasar pertanyaannya jangan lupa Bapak Ibu, kapan itu akan terjadi? Apa? Kapan itu akan terjadi? Ciri-cirinya kira-kira bagaimana? Tuhan Yesus nggak ngomong secara langsung, nanti ya sekitar 30 tahun lagi, 40 tahun lagi ini akan terjadi. Enggak, dia memberikan tanda. Yang tanda yang pertama apa? Yang pertama nanti akan di ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Betul? Betul yang tertulis demikian? Nah, ini peristiwa kapan Bapak Ibu? Saya confirm sama Pak David, Pak ini Mesiasnya siapa? Ada 3, yaitu Yohanes Giskala, Simon ben Giora, Eleazar bin Simeon. Ini sudah terjadi. Jadi sebelum bait Allah ini runtuh, ternyata ada kedahuluan peristiwa tentang Mesias. Tetapi sering kita GR ngomong bahwa ada loh sekarang ini di Eropa yang ngaku bahwa dia adalah Yesus. Sering kita mendengar bahwa dia ini adalah perwujudan dari roh Yesus masuk ke dalam dia. Mohon maaf, ini sudah peristiwa yang usang. Setuju? Saya coret ya. Kenapa? Karena ini penanda untuk bait Allah. Nah, konyolnya lagi kita mengkaitkan bahwa perang Ukraina ini adalah peristiwa di akhir zaman. Perang dulu nih, Waterloo, perangnya Napoleon. Kita mengkaitkan bahwa perang ini, perang dunia pertama, perang dunia kedua, sebelumnya Napoleon, sesudahnya yang sekarang lagi gencar-gencarnya Palestina
dengan Israel, terus kemudian Ukraina sama Uni Soviet tidak selesai-selesai, kita menganggap bahwa itu adalah bagian dari akhir zaman. Padahal Bapak Ibu, yang dimaksud perang di sini adalah perang siapa? Ya pemberontakan pemberontakan kaum Yahudi, pemberontakan pertama, pemberontakan yang kedua, sudah terjadi semua, sudah selesai. Jadi ini saya coret ya. Jadi ini tidak menunjukkan peristiwa menjawab pertanyaan yang kedua tentang akhir zaman, bukan. Ini semua peristiwa yang sudah terjadi. Anda langsung mengkaitkan juga kita, termasuk saya sebelum mengenal kebenaran ini, saya tidak berani ngomong, saya ngomongnya, oh iya ya sekarang ini lagi ada banyak penyiksaan. Orang di mana-mana, mohon maaf, gereja dibakar, gereja yang sudah berdiri didatangi, digeruduk massa, mereka gerejanya suruh tutup. Itu adalah bentuk penyiksaan. Ini yang menunjukkan bahwa ini adalah tanda akhir zaman. Jadi kita mencabut, merobek konteks ini, kita masukkan ke zaman kita sekarang. Ya atau ya? Ya, setuju enggak? Bahwa sekarang ini kita sering berpikir bahwa penyiksaan ya tentang gereja-gereja tadi, gereja sulit untuk berdiri, semuanya adalah sehubungan dengan kita yang mau dibuat sulit. Ini loh tanda akhir zaman. Saya kediskusi sama orang sampai saya enggak bisa ngomong. Saya mau ngomong kalau bahwa ini peristiwa yang sudah terjadi. Yang belum digenapi cuma satu Bapak Ibu. Apa? Kedatangan Yesus akan ke dunia. Yang lain sudah selesai. Jadi penyiksaan, kalau berbicara tentang, kalau berbicara tentang konteksnya, Mesias palsu saya tadi sebutkan ya ada tiga orang. Yohanes bin Kiskala, Simeon bin Geora, Eleazar bin Simeon. Perang ini berbicara perang Yerusalem tahun 70 yang mengakibatkan bagaimana? Bait Allah diruntuhkan. Ada perang lagi enggak? Ada yang lain. Jadi senyampang Tuhan Yesus bercerita kepada murid, itu yang akan dialami sampai dengan muridnya akan meninggal. Selesai sampai di situ. Batasannya kapan? Jadi batasannya sebenarnya mulai dari Yesus bercerita, anggaplah mulai dari tahun 30 Yesus bercerita sampai kejadian tahun 70, ini semua sudah digenapi. Penyiksaannya bagaimana? Ya Anda akan benar-benar disiksa, ditinggal Yesus disiksa enggak? Disiksa, siksanya bagaimana? Waduh luar biasa. Anda masih ingat ya yang Pak David cerita, gambarnya lembu, orang dimasukkan ke dalam lembu, bawahnya diobong, dibakar, kalau dengan sistem di dalamnya itu, kalau orangnya teriak itu keluar suaranya suara kayak lembu. Disiksanya kayak begitu. Anda kalau lihat filmnya Paul, orang kan sudah mati saya rasa itu, tapi atau setengah mati ya, diikat di pinggir begini, terus disiram lilin ya, dinyalakan. Sebagai tanda, kalau Anda ikut Yesus, Anda akan mengalami hal yang sama. Penyiksaan sudah terjadi semua. Halo? Halo? Penyiksaannya pun sebenarnya sudah terjadi. Dengan demikian, kalau kita membaca ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Apa sih maksud kedurhakaan ini? Banyak orang yang di tahun 30 sesudah Yesus terangkat ke surga sampai tahun 70-an ini, banyak yang murtad. Kenapa? Karena kalau ngikut Yesus itu hukumannya jadi lilin. Jadi peristiwa ini sudah. Dan kaitannya karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Peristiwa kapan? Peristiwa di sini. Sesudah tahun 70 yang terjadi bagaimana? Itu yang perlu kita bedah. Setuju? Saya ini ingin menunjukkan bahwa kalau kita itu gagal memahami
bahwa konteksnya kasih itu sebenarnya menjadi dingin di zaman ini. Selanjutnya yang terjadi adalah manusia yang terus berevolusi untuk menjadi semakin baik. Kalau kita gagal memahami itu, kita jadi tidak melayani orang lain, kita tidak menjadi cinta sama orang lain, kita tidak mau berbelas kasihan sama orang lain, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya mikirnya, saya ngerem duluan bahwa kalau saya mengasihi orang, tapi kasih menjadi dingin. Manusianya menjadi semakin baik, Bapak Ibu. Saya kasih contoh satu ya. Di zaman Yesus, ada budak enggak? Zaman ini ada budak enggak? Gini, budak dalam arti samakan di zaman Yesus dengan budak di zaman sekarang. Budak di zaman Yesus, saya minta kamu mati, kamu harus mati. Rela, harus rela. Di zaman sekarang, ada enggak Anda bisa memperlakukan orang, aku butuh ginjalmu, tak potong, ginjalmu tak ambil buat anak saya. Kalau Anda melakukan itu konsekuensinya gimana? Seluruh dunia ngutuk Anda, ya Pak ya? Betul enggak? Anda nangkep yang saya gelisahkan. Dunia ini jadi semakin baik enggak Bapak Ibu? Loh kok masih enggak baik? Dunia ini semakin baik. Pak Tony sering pelayanan ke penjara. Perlakuan pertama kali, tidak usah jauh-jauh. Tahun 45 nih, ada orang di penjara. Diapain? Mungkin ya, kan saya sering nonton film yang aneh-aneh kadang. Ada yang naruh ujung kursi, ditaruh di jempol, ada yang dudui. Zaman sekarang bisa enggak melakukan kayak begitu? Orang jadi semakin baik. Halo? Orang menjadi semakin layak untuk dibantu. Anda bisa memandang bahwa orang lain itu berevolusi sama dengan kita, sama dengan Anda, sama dengan saya, untuk berusaha menjadi semakin baik. Iya atau iya? Jadi mohon maaf, tinggalkan bahwa kasih itu menjadi semakin dingin. Kasih itu menjadi semakin hangat. Tetapi tetap tidak sempurna. Nanti yang saya akan bongkar di sananya. Bapak Ibu, kalau waktu itu Anda masih umur 5 tahun, 10 tahun, dan Anda ditinggal orang tua, zaman dulu, Anda mau diapain? Anak sudah ada 10, zaman dulu nih ya, anak zaman 10, anaknya ada 10, ada anak tetangga, ditinggal orang tuanya, diapain anaknya? Diurus enggak? Kalau zaman dulu, tahun 300 Masehi begitu. Enggak mungkin diurus. Lanjut ya, saya ceritakan ya. Sejak kapan dunia ini mengenal bahwa ras manusia itu sama? Sejak kapan? Sejak tahun 1900-an. Lanjut ya, baru mungkin tahun Nelson Mandela, tahun 60-an baru orang mengenal bahwa ras itu baru bisa disamakan. Sebelumnya, kalau Anda keturunan Semitik, betul ya Pak ya, orang hitam ya, Anda adalah manusia yang dikutuk sehingga menjadi orang kulit kelas 2. HAM ya Pak ya. Makanya ketika warnaan kulit Anda hitam, Anda ini lebih najis daripada saya. Nangkep Bapak Ibu. Lanjut saya ceritakan. Saya ini berusaha menjelaskan ke Anda, semua ini dampaknya sejak kuda putih itu dilepaskan. Sejak Yesus berkarya, Yesus memberi contoh, kekristenan berjalan, itu punya dampak signifikan bahwa humanity, bahwa peradaban manusia itu juga meningkat kualitasnya. Zaman dulu kalau Anda mau bunuh orang,
dulu maksudnya tahun ya mungkin tahun 100 Masehi, 200 Masehi. Gini, suku A ketemu suku B. Kalau misalkan gini, orang suku Bali ketemu orang suku Dayak. Kira-kira kalau ketemu gimana? Halo, gimana kabar? Baik-baik saja, Anda ngobrol. Kalau zaman dulu, Anda kok bawa senjata? Ditusuk enggak orang yang sana? Jadi perang suku itu menjadi sangat gampang. Enggak percaya bagaimana perjalanan orang Spanyol keliling dunia, mereka dengan tega menghabisi suku India. Mereka orang Kristen loh waktu itu, ya Pak ya? Tapi kalau sekarang Anda naik pesawat, orang Indonesia datang, plek turun ke Inggris, di sana apa ada orang yang mau menusuk Anda? Silakan. Anda ngelihat ada saudara, aduh rek karisakno enggak punya orang tua. Setidaknya yang Anda kerjakan bagaimana? Setidaknya, enggak usah ngomong adopsi, kejauhan. Setidaknya yang Anda lakukan bagaimana? Angkat telepon mungkin ya, atau ayo ikut saya, tak kasih makan sekali, tak taruh ke dinas sosial. Jadi manusia ini Bapak Ibu sudah menjadi semakin baik, jadi ada dinas-dinas tertentu yang mengontrol, yang mengelola, setiap ada kendala dari masyarakat, mereka akan dirawat. Jadi saya mau tanya nih, kasih dunia ini semakin dingin atau orang semakin peduli terhadap sesamanya? Masih dingin? Masih dingin. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, ada orang yang terkena kusta, diapain? Diasingkan. Model pengasingannya bagaimana? Model pengasingannya silakan lari keluar kota, jauh-jauh dari pekampungan, Anda mau makan terserah, enggak mau makan juga terserah. Pokoknya enggak boleh masuk ke Bait Allah, enggak boleh berkumpul dengan kita semua. Kalau di sekarang, detik ini yang terjadi ada orang yang sakit kusta bagaimana? Ayo, ya bukan ayo Pak, ono sing sakit kusta Pak, di sebelah sana Pak. Datengin, ditangkep, ditaruh di apa? Sanatorium bukan? Bukan ya? Apa? Bukan laboratorium. Saya lupa, kalau nggak salah memang namanya sanatorium, di mana di sana dirawat, dikasih makan enggak? Dikasih makan. Undang-undangnya mungkin salah. Peraturannya ngomong dikasih makan. Terkait ada oknum yang dengan tega menyunat, saya enggak tahu. Itu bagian dari orang-orang yang tidak mau menyadari hakikatnya bahwa saat ini kasih sudah menjadi semakin, bukan semakin jahat, semakin baik kita itu Bapak Ibu. Saya ini kepingin Anda itu melepas pedal rem. Gasnya tetap. Kenapa? Karena dasar perintahnya adalah mengasihi sesama, tapi rem Anda ini masih cekat kepada peristiwa yang kasih menjadi semakin dingin. Mulai saya buktikan sedikit-sedikit ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang ngomong penjajahan nih. Saya ambil banyak contoh ini. Penjajahan. Kalau ngomong penjajahan, zaman dulu gimana? Saya ngeliat suku sebelah, siapa alfa male-nya? Penguasanya siapa? Itu saya tangkap, itu saya bunuh. Betul? Anak-anaknya saya matikan. Betul? Sisa wanitanya saya ambil sebagai warga saya. Itu penjajahan zaman dulu. Zaman dulu maksudnya zaman-zaman manusia-manusia yang tidak beradab. Tapi kalau ngomong zaman sekarang, penjajahan bagaimana? Saya memakmurkan Anda, tapi belilah barang saya. Betul? Kapitalis kan berbicara kayak begitu. Saya makmurkan Anda, dimakmurkan, benar-benar tulus loh dimakmurkan, supaya mereka bisa makan. Gini. Ekstrim ya, kalau misalkan, saya enggak tahu nanti diedit atau enggak, saya bingung juga. Kalau UMR itu Bapak Ibu, kita ini punya gembar-gembor bahwa tahun 2045 itu akan terjadi yang namanya
generasi emas Indonesia. Ya. Kalau waktu itu gaji orang yang baru kuliah minimal 20 juta misalnya, 10 juta aja misalkan. Kira-kira ekonomi ini bergeraknya bagus atau enggak? Dan itu dirancang mulai kapan? Mulai sekarang, betul enggak? Padahal detik ini kalau saya boleh ngomong, seberapa banyak yang kita berani membayar UMR? Bapak Ibu, UMR itu ngomongin apa sih? UMR itu standar saya bisa hidup. Kalau dibayar di bawah UMR artinya bagaimana? Untuk hidup aja saya enggak bisa, masih posisinya di bawahnya. Tapi kalau orang ini punya pendapatan yang layak, jangan heran kalau nanti pisang goreng itu per potong mungkin 5.000, 10.000 rupiah. Kenapa? Karena sanggup beli. Dampaknya kan gitu. Tukang jualan gorengan tambah meningkat pendapatannya. Kalau pendapatannya tukang gorengan meningkat, dia beli pisangnya dari petani, harganya tinggi atau rendah? Tinggi. Semakin tinggi artinya beli tepung terigunya juga berani banyak. Pembelinya juga semakin banyak enggak? Efeknya semakin baik enggak dengan peningkatan itu? Nah, jadi kalau zaman dulu namanya penjajahan adalah saya bunuh orang, saya ambil istrinya, dia saya suruh jadikan budak, tapi semakin maju, tahun 45 aja orang Belanda sudah mulai mengerti kok bahwa untuk saya harus punya politik balas budi. Itu ngomong penjajahan. Dunia menjadi semakin baik enggak? Dulu dimatiin, kalau sekarang dirawat, walaupun dengan konsekuensi silakan ambil barang saya. Setujukah Anda, sekali lagi saya tanya nih, setujukah Anda bahwa sebenarnya dunia ini semakin baik? Cuman karena iblis masuk ke dalam hati manusia, selalu ada manusia-manusia hina yang bagaimana? Memanfaatkan situasi. Orang-orang tambah makmur nih. Ada kan yang mikir enakan jadi pengemis. Saya tinggal begini, dapat minimal 2.000. Saya enggak ngomongin yang kayak begini Bapak Ibu. Kalau kita terpaku kepada orang-orang yang berusaha memanfaatkan celah, berusaha untuk tidak menjadi sama dengan Kristus, sebenarnya kan semua yang tadi kita bicarakan ini kan bagaimana manusia itu berevolusi, berubah pola pikir. Cuman pola pikirnya sempurna enggak? Begini Bapak Ibu, Nabi yang memberikan kitab itu ada berapa? Yang memberikan hukum untuk dilaksanakan. Yang lain ini kan lebih bercerita tentang misalkan lebih bercerita tentang sejarahnya. Tapi Nabi yang benar-benar memberikan hukum, nanti koreksi saya kalau salah, itu ada 2. Satu Musa, betul ya? Satu lagi Tuhan Yesus yang memberikan hukum. Pak, Tuhan Yesus itu bukan Nabi. Aduh, kemarin minggu lalu kan baru diceritain bahwa Yesus itu adalah juga Nabi, betul? Oke, yang pertama, Musa memberikan hukum. Hukum Musa itu muncul karena berusaha menjawab tantangan sampai beberapa masa berikutnya. Setuju enggak? Begini, saya ini pernah, salah. Teman saya pernah ke Bali, dia nunjukin ke saya begini, ada satu plang ya, di kolam renang ada tulisannya begini, dilarang berenang di sini menggunakan alat selam. Ada kolam renang, ada tulisannya dilarang berenang di sini menggunakan alat selam. Artinya apa? Artinya ada orang yang entah bagaimana, dia pakai snorkeling, pakai scuba diving, nyemplung ke sana, berenang di sana. Iya apa ya? Sehingga dibuatlah peraturan jangan berenang di sini menggunakan peralatan begitu. Sekarang begini, Musa mengeluarkan perintah, salah satunya adalah jangan membunuh.
Mengapa? Mengapa? Karena waktu itu membunuh anak adalah hal yang biasa. Contohnya siapa? Abraham. Tapi sejak Tuhan memberikan perintah kepada Musa, Musa menyampaikan kepada bangsanya, mulai terjadi progresivitas. Demikian juga perintah jangan ingin akan milik sesamamu. Jangan berzina. Kenapa? Karena waktu itu Bapak Ibu, saking parahnya mertua mau sama menantu. Hal yang tidak benar saudara menikah sama saudara. Itu terjadi enggak di zaman Mesir? Di zamannya Musa. Terjadi enggak? Itu sama Tuhan melihat itu adalah sebagai kejijikan. Sehingga dikeluarkan perintah itu supaya selama sekian abad berikutnya manusia mencapai targetnya. Yang memberikan target siapa? Tuhan. Melalui siapa? Musa. Setelah targetnya mencapai, barulah Tuhan Yesus muncul. Tuhan Yesus menyempurnakan Taurat, iya atau iya? Di mana perintah Taurat yang disempurnakan ini digantikan hukum yang baru, di mana sampai sekarang pun hukum itu terlalu canggih untuk kita bisa terapkan. Contohnya, Tuhan Yesus ngomongin apa? Kalau Musa ngomong apa? Kalau colok mata kiri, balas, mata ganti mata, tangan ganti tangan, gigi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau Tuhan Yesus ngomong gimana? Ampuni. Di mana perintah itu bagi kita angel apa enggak? Angel apa enggak? Tapi kita mulai belajar apa enggak? Mulai belajar enggak? Jadi hukumnya Yesus nih, hukum kuno 2000 tahun yang lalu, bagi manusia modern kita pun masih susah untuk melakukannya, setuju? Tapi ada progresivitas di sana. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya tanya, apakah kasih di dunia ini menjadi semakin dingin? Semakin menghangat. Tapi jangan lupa masih ada manusia-manusia yang punya pola pikir. Manusia yang moralnya rendah. Kan ngomong kayak begitu. Betul. Yang moralnya rendah ini akibatnya gimana? Ya mereka masih suka nangkepin orang, diambil, diculik, digorok, organnya diambil. Pernah tahu videonya? Mau saya kirimi? Sudah saya hapus Pak, terlalu mengerikan. Tapi betul terjadi yang kayak begitu. Tapi jangan lupa beberapa waktu untuk kelas remaja kita buat helping hand. Nontonlah filmnya Helping Hand. Bagaimana seorang dokter kulit hitam yang waktu itu dianggap tidak mampu, akhirnya menolong kok sesamanya, memisahkan kepala ya? Ya betul, kepalanya dipisahkan. Pak, Bu, orang yang enggak kenal dengan segala upaya pikirannya mencintai sesamanya, walaupun bermodalkan masih penelitian enggak bisa berhasil 100%, bila-bilain kok nolong yang lain. Anda ketemu orang, walaupun Anda terlambat nih misalkan, kalau Anda perkirakan bahwa akan terlambat, ketemu orang, orang ini jatuh, kesenggol, kendaraan di depan jatuh, Anda berhenti nolong enggak? Enggak ada cerita kayak orang Samaria itu kan, sama ya kaum utara sama selatan. Jadilah orang Samaria yang baik hati, murah hati. Betul enggak? Kalau zaman dulu, enggak atik, sukunya aja beda sama saya, ngapain saya harus menolong? Tapi kalau zaman sekarang, walaupun penampakannya berbeda, dari celananya mungkin kita ngelihat agak naik ke atas celananya. Anda nolong enggak? Kalau dia kecelakaan, wong koyok ngene ditolong wong gising tukang ngebom nggonku. Masa Anda ngomong kayak begitu? Ditolong enggak? Jadi sekali lagi Pak Handoko, kasih di dunia menjadi dingin atau enggak?
Kalau kasih di dunia ini tidak menjadi semakin dingin, bersediakah Anda melakukan perintah Tuhan kita? Halo? Mengasihi sesama, berani? Kalau dulu kan setengah hati. Ojo-ojo saya memperkerjakan babysitter. Dia ngapain? Anak saya yang dikasihin obat supaya tidur. Bapak Ibu, itu cuma satu peristiwa di antara sekian ratus ribu babysitter yang ada di Indonesia. Mungkin loh. Tapi yang benar-benar bertanggung jawab, gimana? Kita pun pada akhirnya begini. Kalau dengar cerita zaman dulu ya, Pak, saya titip anak saya, babu di tempat Anda enggak apa-apa, jadikan pembantu rumah tangga. Setia sampai tua loh. Ini kan cerita papa mama kita, ya toh ya? Akhirnya kita bagaimana? Tega enggak kalau kayak begitu? Tega enggak kalau kayak begitu? Atau Anda masih mencari yang kayak begitu? Orang yang tiba-tiba datang ke tempat Anda, wes Pak, aku titip anakku Pak, pokoknya buka imangan aja, cukup lah. Enggak kan? Anda akan paling enggak Anda membayar kepada pembantu rumah tangga ini, mungkin di bawah UMR karena dia hidup bersama dengan Anda, di dalam rumah atap Anda dapat makanan yang sama. Ya toh ya? Jadi Anda terhadap kakek dengan Anda, kualitas kemanusiaannya sudah berbeda. Ya toh ya? Betul? Jadi PR-nya sekarang adalah buang pikiran jauh-jauh bahwa dunia ini menjadi semakin dingin. Kasih di dunia ini Bapak Ibu. Dunia ini menjadi semakin indah. Orangnya, gini, supaya ini clear ya, jelas ya. Coba kita buka, kita baca ayat emas kita, Yohanes 3 ayat 16. Tuhan ngomong gimana? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Stop. Akan dunia yang dimaksud di sini apa? Dunia ini siapa apanya? Tuhan Yesus menyelamatkan siapa? Dunianya, Banyuwangi, Surabaya, Jember, Lumajang, Probolinggo, Israel dan seterusnya, atau manusia yang tinggal di sana? Karena begitu besar kasih Allah akan. Jadi yang diselamatkan Tuhan Yesus siapa? Manusianya. Nangkep ya, maksudnya gini loh, saya itu enggak mau salah ngomong. Dunia ini maksudnya, oh nek gitu Pak Melu mengajarkan kita mencintai dunia. Yo enggak rek. Dunia ini nanti akan dibakar sama api, titik selesai. Tetapi kita harus mencintai sesama. Kenapa? Karena kalau Anda tidak mencintai, tidak mengasihi sesama, Anda pasti tidak akan mungkin disebut mengasihi Tuhan. Tuhan koyok piye yang tidak mengajarkan mengasihi sesamanya. Tuhan kita Allah yang sangat luar biasa, dia hukum pertama kasih Tuhan, yang otomatis Anda akan berusaha untuk mengasihi sesama. Iya atau iya? Tidak percaya? Yuk saya bukakan. Saya ngerti ayatnya soalnya. Oke. Roma 13 ayat 8b. Coba kita lihat. Roma 13 ayat 8b. Yang berikutnya Pak, yang agak belakang. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Betul. Hukum Taurat yang pertama berbicara apa? Kasih Tuhan, betul enggak? Hukum Taurat itu kalau disederhanakan jadi dua. Yang hukum 1 sampai 4 kalau enggak salah, 1 sampai 3. Itu berbicara 1 sampai 4 itu berbicara tentang ketuhanan, bagaimana mengasihi Tuhan. Hukum yang ke 5 sampai 10 itu berbicara tentang sesama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah mengasihi sesama, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Tapi mengasihi yang kayak bagaimana? Kita juga dituntut untuk cerdas. Nggak bisa pasrah kayak ceritanya, saya pakai ceritanya ya Pak Han ya. Pak Han bawa sesuatu, teman-temannya
dibagiin satu-satu. Itu juga tidak boleh. Sesuatunya tahu ya? Nanti deh kalau ini sudah selesai saya ceritakan. Nanti biar Pak Andoko sendiri yang cerita. Jadi kalau kita membagikan sesuatu yang buruk, bukan kita dianggap baik. Kita harus menjaga teman kita harus mengasihi sesama kita dalam koridor yang tepat. Jangan sampai pemberian kita ini mengakibatkan orang itu terjerumus lebih dalam kepada lubang dosanya. Kita harus mengasihi orang supaya orang tersebut mampu bangkit, mampu melihat bahwa kita itu adalah saksi Kristus. Saya mau jadi kayak orang itu. Mengasihi Tuhan levelnya kita harus kayak begitu. Setuju Bapak Ibu? Jadi kasih di dunia ini menjadi semakin hangat, semakin baik. Berani melakukan yang Tuhan perintahkan. Kalau saya jadi gini loh. Teorinya adalah saya menekankan sesuatu apa? Ya ini yang saya tekankan. Supaya kita berani untuk gas mengasihi sesama dan memiliki pandangan yang lebih tepat bahwa dunia ini menjadi semakin baik. Tuhan juga ngomong kayak begini loh. Kalau bapak yang ada di dunia aja, kalau anaknya minta roti, masa ada yang ngasihin ular? Pertanyaan gini, itu kalau Tuhan bapak kita mau ngasihin kita roti itu datangnya dari mana Bapak Ibu? Datangnya dari, coba Anda lihat sebelah kanan. Sebelah kanan Anda dilihat, masing-masing, sebelahnya dilihat, sebelah kanan. Nah oke, sebelah kirinya dilihat. Nah itu adalah orang-orang yang memberikan roti atas perintah dari Bapak. Betul enggak? Kita semua. Tuhan pakai siapa? Pakai saya untuk berbelas kasihan, mengasihi sesama. Nangkep Bapak Ibu. Kalau kita berada dalam koridor yang tepat mengasihi sesama, kita menjadi sulit untuk meninggalkan kebiasaan baik itu. Bentar, saya cari dulu ya, mungkin ada yang kelewatan. Nah, belum lagi begini, cara kita mengasihi sesama. Anda pernah lihat ya, kitabisa.com? Itu loh, banyak yang perlu menerima belas kasihan kita. Kalau Anda punya hati yang, maksudnya punya rezeki yang lebih, Anda bisa melalui sana. Tapi kalau untuk level kita bagaimana? Kita selamatkan gereja kita. Orang yang berada dalam lingkungan sekitar kita. Siapa? Yo tetangga. Siapa yang kesulitan untuk streaming, Anda mau buang pulsa untuk supaya dia bisa ikut streaming. Tidak pernah Tuhan meminta yang jauh. Rangkulah sebelah Anda. Makanya yang bisa mengasihi sesama siapa? Tuh yang di sebelah kanan ada, yang di sebelah kiri ada. Tidak usah jauh-jauh. Setuju enggak Bapak Ibu? Oke, rasisme sudah mulai dihilangkan. Kesetaraan pria dengan wanita itu dimulai kapan Bapak Ibu? Kalau ngomong Indonesia baru tahun 1900-an. Setelah habis gelap terbitlah terang, Kartini. Baru wanita dan pria itu mulai disamakan. Disamakan apanya? Derajatnya. Tetapi kalau masalah penundukan, jangan lupa bahwa Bapak kepala dari Kristus, Kristus adalah kepala jemaat, jemaat dan seterusnya. Sampai kepada istri, kepala dari istri adalah suami. Suami harus nurut sama siapa? Nurut sama Tuhan Yesus. Benar Pak Abed? Amin. Perlakuan terhadap anak kecil. Jadi Bapak Ibu kalau kita melihat sebenarnya dunia ini people-nya, orang-orangnya menjadi semakin baik. Tapi tetap tidak bisa sempurna. Tidak bisa sempurnanya bagaimana? Oke, saya bongkar ya. Kesimpulannya dunia menjadi semakin baik. Tapi kita harus semakin jeli.
Jangan lupa, beberapa paham yang cukup mengerikan, yang ditentang oleh Alkitab, itu dijalankan enggak di dunia sekarang ini. Saking kebablasannya mengasihi sama. Ini nanti diedit ya, LGBTQ pun akhirnya dilegalkan. Anda mau anak Anda sesama pria menikah? Ini peristiwa yang bagaimana? Yang masih akan terjadi 100 tahun lagi? Tidak lama. Selebriti kita ada beberapa yang sudah melakukan itu. Mau ditentang, wong enggak kelihatan kok. Kalau ngomong hukum formalnya, wong kita enggak pernah kelihatan mereka berdua ngapa-ngapain, kan gitu. Terus kemudian apa lagi? Pengakuan atas hak asasi manusia. Bapak Ibu, ini dua yang dua sisi mata uang yang sangat berbahaya. Bolehkah memukul anak? Kalau anaknya tidak nurut, dengan tatanan bahwa kita ingin mengajarkan dia yang baik, boleh tidak dipukul? Di rotan boleh, Alkitab mengatakan begitu. Tetapi hukum formal itu dikatakan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi Bapak Ibu, karena saking baiknya dunia kadang menjadi keblinger. Maksudnya hukum-hukum kayak begini yang kita perlu waspadai. Paham ya? Nah, yang penting Bapak Ibu, aplikasinya adalah yuk baiklah kita itu berpikir bahwa dunia ini semakin baik. Remnya itu kita kurangi, gasnya yang tetap kita pertahankan. Kita mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama sejauh sebagaimana kapasitas yang Tuhan berikan buat kita. Paham ya? Termasuk meritokrasi. Meritokrasi apa mana itu Pak? Meritokrasi itu begini loh. Kalau saya misalkan melihat bahwa Moreno anak saya itu ternyata secara keilmuan misalkan dia dokter dibandingkan anaknya orang lain mau jadi dokter, ternyata anaknya orang lain ini lebih bisa berkembang daripada anak saya harus mulai bisa merelakan bahwa saya harus mengedukasi anak ini. Itu yang pilihan yang harus kita pertimbangkan dalam kita mengasihi sesama. Kalau ada orang lain yang lebih daripada anak saya harus rela hati. Apalagi Tuhan kadang ngomong, men duduk sing iku, sing sana. Saya harus nurut. Dan saya sangat bersyukur Bapak Ibu, bahwa di tempat ini, kita itu sudah terlanjur diikat dengan pola pikiran pengetahuan yang tepat. Kalau di luaran saya tidak bisa berbicara seperti ini. Biar mereka ngomong bahwa, oh ini kan akhir zaman, kasih menjadi dingin. Enggak, saya mau tekankan, kasih menjadi semakin baik. Tinggal animo dari tempat ini Bapak Ibu, dari ruangan ini, dari gereja ini, ayo bersama-sama. Jangan lupa, pikiran itu bisa dikondisikan. Mengakhiri, jadi begini, kita berada dalam lingkungan yang tepat. Mungkin kita merasa bahwa hukum Tuhan itu aneh. Betul enggak? Hukum Tuhan itu aneh enggak? Mengasihi sesama, wis pokoknya tanpa batas. Betul? Tapi kalau satu orang berani berdiri, begitu Tuhan tit, men lu kerjakan ini, kita berdiri, kita lakukan. Nanti ada tit berikutnya, Pak Tony melok. Tit berikutnya, Pak Kosan ikut. Tit berikutnya, semua anggota gereja ini bersatu padu mengikuti perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Amin Bapak Ibu. Pilihan kita sekarang ada dua. Satu cerita terakhir. Suatu ketika, ini cerita folklore, cerita tradisional di Jepang. Ada satu anjing. Tanpa sadar dia itu masuk ke dalam satu rumah. Ternyata dalam rumah itu ada 1000 cermin. Anjing yang penceria ini masuk ke sana terus kemudian melihat dengan ketika dia mengibaskan kaki, oh ternyata semuanya juga ikut mengibaskan kaki. Ketika dia menegakkan telinga, tanda ceria, oh ternyata semuanya melakukan hal yang sama.
Pulanglah dia, lapor kepada orang tuanya. Aku tadi melihat yang kayak begini. Oh ya. Terus kemudian ada anjing yang kedua. Dia lebih garang, dia masuk ke sana untuk melihat. Tanpa sengaja masuk ke sana dan dia melihat bahwa setiap kali dia mengeluarkan taring, ternyata balasannya ada 1000 anjing yang juga mengeluarkan taringnya untuk dia. Sekarang Bapak Ibu, saya ini tidak berusaha memotivasi ya, saya cuma memberikan contoh. Kita bisa kok berperilaku seperti anjing yang pertama. Kita memandang bahwa dunia ini tidak ceria, gelap adanya, semua orang jahat, semua orang berusaha mengambil keuntungan buat saya. Dan yang kedua, itu yang kedua ya. Yang pertama kita bisa melihat bahwa orang lain itu berbuat baik, sama mau berbuat baiknya. Itu yang harus kita tanamkan, mau jadi yang pertama atau yang kedua. Tetap koridornya Tuhan memberikan kehendak bebas buat kita harus pikirkan baik-baik. Kita mau mengasihi, tetapi dengan batasan bahwa yang kita kasihi mau melihat bahwa ada Kristus di dalam kita. Ubah diri kita dan sampai pada saatnya nanti kalau itu sudah tercermin, PR kita selesai, kita akan mengasihi, Tuhan akan memandang bahwa kita sudah mengasihi Dia. Sama-sama dengan kita, dengan saya, dengan semuanya. Mau ya di tempat ini? Amin.